Kita akan membuka catatan kuno, yaitu lontar Dresti, yang di dalamnya ada upacara yang disebut dengan pagedongan. Upacara ini terutama ditunjukkan kepada janin, yaitu si bayi yang ada dalam kandungan, dan merupakan upacara manusiatnya pertama sejak menjadi manusia. Oleh karena itu dilaksanakan setelah kehamilan berumur 5 bulan, yaitu perhitungan kuno di Bali, atau 6 bulan menginjak 7 bulan pada kalender umum, dan sedapat mungkin sebelum si bayi lahir. Kehamilan yang berumur di bawah 5 bulan dianggap jasmani si bayi belum sempurna dan tidak boleh diberi upacara manusiatnya. Ini juga menurut dari lontar kuno Dresti. Tujuannya adalah membersihkan serta memohon keselamatan jiwa raga si bayi agar kelak menjadi orang berguna bagi masyarakat umum dan keluarga. Demikian pula dimohonkan keselamatan atas diri si ibu dan lancar pada waktu melahirkan. Secara umum, hal ini diwujudkan dengan memohon penggelukatan yang khusus untuk orang hamil dari seorang sulinggi, terutama bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon, Uku Wayang atau Tumpek Wayang, atau dipilih hari yang dianggap baik untuk maksud tersebut. Lantas, susunan upakara untuk hal ini yaitu upakara yang terkecil atau disebut dengan nistaning nista. Pertama adalah untuk mohon penggelukatan, peras ajuman daksina, canang lengawangi, burat wangi, dan pembersihan. Banten ini dihaturkan kepada sulinggi. Kemudian untuk penggelukatan, periuk tanah yang baru atau payuk anyar berisi air pancuran bunga 11 jenis, bunga tunjung atau bunga teratai beserta daunnya, dilengkapi ujung cabang bunut, pohon ancak, beringin masing-masing 3 buah, dan sam-sam daun dab-dab, daun temen, serta bija kuning. Air ini akan dipujai oleh seorang sulinggi, kemudian dipakai ngelukat orang yang hamil. Pelaksanaannya bersamaan dengan saat nyurnya sewane atau pemujaan waktu pagi. Kemudian selanjutnya adalah upakara yang kecil atau niste. Untuk pimpinan upacara persaksian di permandian dan di rumah, yaitu Surya Sanggah Kamulan, peras ajuman daksina dan kelengkapannya. Kemudian pembersihan orang yang hamil, seperti yang barusan saya sebutkan, ditambahkan penggelukatan di permandian, biakala dan prayascita, serta tongkat bumbung. Kemudian kalau untuk tataban, peras pengambean, penyeneng, yaitu sorowan tumpeng pitu, sesayut ketututan, sesayut pemahayu, tuwuh, dan sesayut tulus
dadi. Kemudian selanjutnya yaitu upakara yang lebih besar atau dalam bahasa Kawi disebut dengan madya. Upakaranya seperti yang ini barusan saya sebut itu, tetapi ditambahkan banten, pegedongan mata, sedangkan tadapannya bisa ditingkatkan menggunakan pulo gembal atau sekar taman beserta runtutannya. Demikian pula banten pesaksi disesuaikan. Kemudian sekarang adalah tata upacara atau pelaksanaannya. Bila upakaranya terkecil, maka upacara dilaksanakan di tempat sulingge nyurya sewaneng. Kemudian setelah sampai di rumah bersembayang di merajan atau sanggah kamulan dan mohon wangsuh pada sebagaimana biasanya. Kemudian selanjutnya, bila upakaranya lebih besar atau nista dan madya, maka selain mohon penglukatan pada hari Sabtu Kliwon atau wayang, tumpuk wayang maksudnya, dimohonkan pula penglukatan di sungai yang besar atau pancuran dengan pembuangan air yang deras dengan susunannya acara sebagai berikut. Orang yang hamil diantar ke sungai atau pancuran bertongkat bungbung, yaitu bungbung itu adalah seruas bambu yang telah dibuang luasnya, itu disebut bungbung. Diikat dengan benang satu tukel, ujung benang dipegang oleh suaminya. Ada juga yang membuat permandian sementara di rumah kalau memang tidak ada sungai ya, dan perjalanannya diwujudkan dengan mengelilingi tempat tersebut, yaitu tempat yang ada airnya yang memang khusus dibuatkan kalau memang tidak ada sungai. Kemudian sesampainya di permandian, terlebih dahulu menghaturkan banten persaksian atau atur uning disertai menghaturkan pengersian, diteruskan kepada orang yang bersangkutan, yaitu yang hamil tersebut. Selanjutnya, orang yang hamil disuruh mandi, mencuci rambut, dan selama mandi tetap menggunakan pakaian. Setelah selesai lalu berganti pakaian, dilanjutkan dengan bersembayang, diakhiri mohon penglukatan. Periuk untuk mohon penglukatan seperti yang saya sebutkan tadi itu, dan perlengkapannya yaitu bunga dan lain-lain yang sudah saya sebutkan itu, yang ada di dalamnya. Ada juga yang menggunakan sangku sudamala. Ya, ini yang upacara lebih besar loh ini. Tapi yang di video ini cukup dengan upacara yang lebih kecil. Tapi ini saya buat lengkap dari upacara yang mulai yang kecil, madya, hingga yang besar. Nah, saya lanjutkan kelanjutannya. Tadi kan sangku sudamala yang penglukatan itu, seusai melukat di permandian, lalu kembali ke rumah, tapi tetap bertongkat bungbung yang saya sebutkan tadi, yaitu bambu yang sudah tidak ada ruasnya itu, untuk mebiakala dan mepraya cita di halaman rumah atau di halaman merajan, yaitu si sanggah kemulan sesuai kebiasaan. Dilanjutkan bersembahyang di merajan sesuai dengan petunjuk pimpinan upacara, yaitu sulingge. Menurut lontar kuno Dresti lagi,
hanya si suami yang bersembahyang, sedangkan si istri duduk di sebelah suaminya. Setelah itu lalu menjaya-jaya serta ngayap atau natap ya. Natap Banten maksudnya, Banten Pagedongan dan tatapan. Upacara ini dilaksanakan di kamar tidur orang yang hamil dan Banten Pagedongan dibiarkan sampai lewat 3 hari, sedangkan yang lain boleh diambil pada hari itu juga. Demikian pula upacara dilaksanakan di tempat lain, maka Banten Pagedongan dibawa dan ditempatkan di samping tempat tidur orang yang hamil sampai 3 hari. Wong kulon sangyang janur kuning siu ngeringit tumurun bondara si gua saking swarga. Ang lebur selain Papua ke sudah semelot dengan waktu sang kepasut rumput mari. Nah, kemudian sekarang adalah penjelasan, ya saya jelaskan tentang Bantennya. Ya, jenis Banten-Bantennya. Banten Pagedongan Mata. Ini yang pertama ya. Banten Pagedongan Mata. Sebuah bakul atau paso ya, diisi tampak beras, kelapa, telur, ketan, injin, beras merah, pisang mentah, tingkih, pangi, bijaratus, gantusan, pelawa, peselan, basi tampel, benang putih, seperti isi daksina masing-masing 1 biji itu. Kemudian sesayut pemahayu tuwuh, alasnya alet, sesayut diisi nasi penek. Nasi penek ini adalah nasi tumpeng 1 buah, rerasmen 1 tangkih berisi 1 ekor ayam ya, 1 ekor ayam panggang maksud saya, dilengkapi buah-buahan, jajan sampian, nagosari, penyeneng, dan canang genten atau canang sari ya. Canang genten ini adalah canang sari itu. Kemudian sesayut tulus dadi, alasnya alet sesayut diisi nasi penek merah, yaitu nasi tumpeng yang merah, rerasmen disertai ayam panggang 1 ekor, bulunya berwarna merah, siap biying itu. Jadi ayam yang bulunya merah siap biying, dilengkapi jajan, buah-buahan, dan lainnya seperti saya sebutkan barusan itu. Tetebus berwarna merah, putih, dan hitam, atau lebih dikenalnya dengan tridatu. Kemudian sesayut ketututan ya, sesayut ketututan, alet sesayut diisi nasi telompokan atau nasi penek tapak, disusuni kelapa yang disisir ya, kelapa yang diparut itu, rerasmen, dan di sebelahnya rempah-rempah untuk obat. Kapur siri ya, kapur siri itu masing-masing 1 bungkus. Kemudian dilengkapi jajan, buah-buahan, sampian nagasari, dan canang sari atau canang genten. Nah, sekarang ini ya, sekarang ini adalah pantangannya. Ini yang terakhir ya, berate atau pantangan. Orang yang hamil tidak boleh ya, atau tidak boleh sembahyang jenazah.
mengusung tirta pengentas dan juga bersembayang di pura dalem atau Rajapati itu, dan lain-lain sesuai dengan adat setempat atau adat keluarga. Kemudian ini suaminya agar berusaha menjaga ketentraman, kebahagiaan istrinya. Malam-malam tiba-tiba minta babi guling, turuti. Jam 2 minta babi guling, turuti aja kan gitu. Karena kita menjaga ketentraman. Nah begitu sahabat, semoga bermanfaat. Nanti saya akan membuatkan setelah atau sebelum bayi lahiran, akan saya buatkan nanti di video selanjutnya. Terima kasih, semoga hal yang kecil ini membuahkan manfaat bersama.